Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah beton prategang. Kali ini pembahasannya yaitu ada beton prategang yang memakai tunjangan baja yang ditarik atau dikenal sebagai tendon. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Rian Nitra, dengan NIM akhir 074 dari kelas C2. Dan saya Niputu Desi Sukandani Lando dengan NIM akhir 070 dari kelas C2. Baik, di sini ada urutan pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada konsep dasar beton prategang, yang kedua ada analisis gaya prategang, yang ketiga ada desain penampang lenturan. Dan selanjutnya yang keempat ada geseran, blok akhir, data tata letak tendon. Yang kelima ada desain elastis, metode beban berimbang. Yang keenam ada analisis penampang lentur. Baik, yang pertama ada konsep dasar beton prategang. Yang dimana beton prategang itu bisa didefinisikan sebagai beton yang bermutu besar yang memiliki tegangan tarik atau beban eksternal sampai satuan batas tertentu. Ada 3 konsep yang dapat digunakan dari dasar beton prategang. Yang pertama adalah sistem prategang untuk mengubah beton yang getas menjadi bahan elastis. Nah, dari Eugene Francis Nett menggambarkan dengan memberikan tekanan terlebih dahulu atau prategang kepada beton tersebut dengan dasarnya getas sehingga akan menjadi elastis. Yang kedua adalah sistem prategang untuk kombinasi baja mutu tinggi dengan beton. Nah, di mana baja mutu yang digunakan adalah baja mutu tinggi dengan jalannya menarikkan sebelumnya kekuatan dimanfaatkan sepenuhnya pada baja tersebut. Oleh karena itu perlu baja sebelumnya ditarik terhadap beton sehingga dihasilkan tegangan dan regangan yang diinginkan pada kedua bahan tersebut. Yang ketiga adalah sistem prategang untuk mencapai keseimbangan bahan. Di sini menggunakan prategang sebagai suatu usaha untuk membuat keseimbangan gaya-gaya pada suatu balok pada desain struktur beton prategang yang mempengaruhi suatu prategang yang bisa dipandang sebagai keseimbangan berat sendiri, sehingga batang yang mengalami lenutan pada plat, balok, dan gelagar tidak mengalami tegangan lentur pada kondisi yang diberikan beban tertentu. Nah, selanjutnya ada perkembangan penggunaan beton prategang. Di sini adalah bahan-bahan yang terdapat pada yang digunakan sebagai yang tahan terhadap tekan, yaitu ada batu bata, beton mutu tinggi. Adapun ada bahan-bahan yang tahan terhadap tarik, yaitu bambu, batang baja, kawat baja mutu tinggi. Adapun bahan-bahan yang tahan terhadap tekanan tarik, yaitu kayu, baja struktural, beton bertulang, beton prategang. Nah, ada gambar di sini ada penerapan ide peletakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pada awalnya pelaksanaan beton prategang tidak berhasil karena terjadi gaya tarik prategang yang rendah dalam baja akibat sudut dan rangka pada beton. Jadi akhirnya ada prategang menjadi hilang. Akan susut dan rangka, maka di balok beton akan memendek sehingga perpanjangan baja lambat, lalu akan hilang, dengan kata lain baja akan mengendor. Jadi awalnya dia menjadi tegang, lama-lama akan mengendor. Adapun keuntungan atau kerugian pada beton prategang, yang pertama ada keuntungan beton prategang, ada keseluruhan penampang beton prategang menjadi efektif, sedangkan pada beton bertulang biasanya hanya di atas garis netral saja yang efektif. Ada struktur beton prategang lebih ramping, struktur beton prategang tidak retak akibat beban kerja, lenutan yang lebih kecil, daya tahan terhadap karat lebih baik,
penggunaan bahan lebih sedikit karena menggunakan bahan mutu yang tinggi. Adapun kerugiannya beton prategang diperlukan kontrol yang lebih ketat dalam proses pembuatan, kehilangan tegangan pada pemberian gaya prategangan awal, diperlukan biaya tambahan untuk pengangkutan. Nah, adapun material beton prategang, yang pertama ada beton. Ya, beton itu sebagai suatu pengikat atau yang dijadikan sebagai beton prategang yang mempunyai kekuatan tekan yang cukup tinggi dengan nilai Fc aksen antara 40 sampai 45 MPa. Jadi kuat tekan yang tertinggi diperlukan untuk menahan tekanan pada serat-serat tertekan, pengukuran tendon, mencegah terjadi keretaan, mencapai modulus elastisitas yang tinggi dan mengalami rangka lebih kecil. Biasanya ada baja. Baja tinggi merupakan bahan yang umumnya menghasilkan gaya prategang dan mensuplai gaya tarik pada beton prategang. Yang menjadikan penting juga dalam baja prategang tersebut yang bisa dilihat pada diagram di samping. Yang kedua ada analisis kehilangan beton prategang, yaitu adalah besarnya gaya prategang sebesarnya yang ada dalam suatu balok beton prategang tidak dapat diukur dengan mudah. Gaya total pada tendon pada saat penarikan dapat ditentukan dengan pressure pada dongkrak bermacam-macam. Kehilangan gaya prategang akan menurun gaya prategang menjadi harga yang lebih rendah, sehingga beban yang dipikul oleh beton prategang tersebut menjadi lebih rendah. Jadi selisihnya gaya prategang akhirnya dengan gaya prategang yang awal. Jadi kehilangan prategang dijumpai dalam sistem pre-tension, tensioning, dan post-tensioning yang dikumpulkan pada tabel berikut. Yang pada dalam jangka waktu pendek, atau yang pertama adalah deformasi elastis beton, adalah post-tensioning yang bisa dilihat dari tabel tersebut, dan ada yang dalam jangka waktu panjang adalah pre-tensioning, sudut beton, rangka beton, reaksi baja yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang pertama adalah kehilangan akibat deformasi elastis beton. Jadi ketika gaya prategang disalurkan ke beton, maka beton akan menerima tekanan yang memendek sehingga terjadi pengendoran pada tendon. Sesuai ada kehilangan prategang dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana regangan beton sama dengan tegangan beton per modulus soliditas beton. Itu adalah rumus untuk menghitung kehilangan prategang dari beton prategang. Yang kedua ada kehilangan akibat gesekan antara tendon dan dinding saluran. Adapun gesekan dalam saluran disebabkan oleh, yang pertama adalah gesekan fisik antara dua benda yang bergesekan, terjadi lendutan pada letak saluran tendon, adanya karat, kemungkinan adalah spasi pada beton yang atau bocor, ada kebersihan saluran. Habis itu ada perletakan dalam penampakan jauh dari X dari jack dihitung dengan rumus sebagai berikut, yang dimana Fx sama dengan Fa kali E min koefisien kali perubahan sudut atau radikal ditambah koefisien mobil efek atau melendutnya saluran tendon dikalikan dengan panjang tendon dari tempat jack. Yang ketiga ada akibat penggelinciran pada angker. Kehilangan pertegangan akibat kegelincirannya terjadi jika kabel tegangan didongkrak dilepaskan untuk memindahkan pratekan pada beton. Tidak bisa terjadi 100% tanpa adanya suatu perubahan untuk sama sekali pada perletakan angker. Tentu ada slip
sedikit antara angker dan tendon besarnya untuk tiap jenis sistem angker akan berbeda. Untuk berbagai jenis angker sudah ditentukan pada dasarnya dan ada banyak percobaan. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah makin panjang bentang balok atau tendon, maka makin kecil presentasi kehilangannya. Jadi ada rumus atau bila terjadi slip pada angker atau delta A, jadi kehilangan tersebut adalah delta A sigma A sama dengan delta A dikali modulus intensitas A per panjang tendon. Baik, yang pertama adalah kehilangan prategang akibat susut beton. Susut, adapun beberapa yang bisa menyebabkannya. Yang pertama adalah hilangnya air dari beton karena mengeras, pemadatan kurang sempurna, perubahan temperatur, komposisi adukan kurang sempurna, sifat-sifat fisik dari bahan penyusut beton. Jadi bila ada tekanan, maka beton akan menyusut dan mendadak akibat sifat-sifat yang tadi saya jelaskan. Bila tendon sintesis atau CGS pada CGS, bisa dilihat pada gambar tersebut, yang ada rumus penurunan yang bisa dilihat dari di sini, dan ada bila tendon eksentris sebesar EA, jadi bisa dilihat pada rumus tersebut. Ada yang kedua, ada kehilangan prategang akibat rengkak beton. Kehilangan prategang akibat rengkak beton adalah meregangnya atau memendeknya beton tanpa adanya penambahan tegangan. Yang bisa dilihat diagram di bawah ini. Jadi apabila hal tersebut dihitung dengan cara lain menurut PBI 1971, maka rangka beton atau bisa dihitung dalam rumus di bawah ini yang bisa dilihat. Jadi ada R itu rangka, yaitu elastis, di mana penurunan tersebut digunakan untuk menghitung rengkaan pada beton. Yang ketiga ada kehilangan prategang akibat relasi baja. Pertama, ada merupakan reaksi pertahanan dari bahan atau bila bekerja gaya luar terhadap bahan tersebut, karena reaksi internal tersebut atom-atom atau bahan tersebut menyesuaikan diri dengan berkurangnya tegangan internal. Yang kedua adalah terhadap baja pegang relasi merupakan kehilangan tegang tarik pada tendon yang dibebani pada gaya tarik, panjang tendon, tetap, dan suhu tertentu. Kehilangan pertegangan relasi jangka waktu panjang dihitung berdasarkan kehilangan relasi jangka waktu yang relatif pendek. Jadi umumnya pengobatan dilakukan selama 1000 jam pada suhu tertentu dengan beban awal tertentu. Jadi yang selanjutnya ada kehilangan relasi berdasarkan pengamatan tersebut oleh kehilangan relasi murni karena tidak dipengaruhi oleh regangan medium di sekitarnya. Selanjutnya ada kehilangan jangka waktu panjang beton tertegang oleh sudut beton, rangka beton dan relaksasi baja terjadi bersama menurut perkembangan waktu. Jadi regangan susut beton dan regangan rangka beton akan mempengaruhi relasi baja. Ini ada kehilangan relasi nyata yang terjadi kurang dari relaksasi murni. Ini adalah berdasarkan atas hasil beberapa percobaan dari YT Lin mengajarkan bahwa kehilangan prategang akibat relasi baja adalah sebesar, yang pertama adalah sistem pre-tensioning itu sebesar 8% dan sistem post-tensioning itu sama sebesar 8%. Yang keempat adalah kehilangan beton prategang total yang diperhitungkan untuk perencanaan. Jadi di dalam perencanaan pada beton prategang biasanya untuk menganggap kehilangan tegangan total persentasenya itu diawali dengan menghitung perencanaannya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhinya, maka akan sulit untuk menyeragamkan nilai-nilai tersebut. Jadi adapun bisa dilihat tabel tersebut. Adapun tipe kehilangan yang pertama adalah perpendeknya relasi dan lenturnya beton, rengkak beton, beton relaksi, dan presentasi kehilangannya pun berbeda. Jadi ada di dalam rangka rekomendasi
pelaksanaan dianggap bahwa telah dilakukan pemberian tegangan lebih secara sementara untuk mengimbangi kehilangan akibat gesekan atau slip pada anchor. Selanjutnya ada perbesaran kehilangan prategang akibat mungkin dapat diketahui secara pasti karena banyak faktor yang turut menentukan dan saling mempengaruhi selama terjadinya kehilangan tersebut. Jadi dari analisis kehilangan prategang terlihat bahwa kehilangan prategang jangka waktu panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan bangunan tersebut. Jadi oleh karena itu penggunaan beton prategang di negara lain itu belum tentu sesuai dengan di Indonesia. Yang selanjutnya ada desain penampang lenturan. Yang pertama ada desain awal. Jadi konsepnya itu dari kopel atau penahan pada penampang balok prategang. Dari hukum statika, momen penampang pada balok tegangan seperti pada balok bertulang harus sama dengan momen eksternal atau jadi momen internal tersebut dapat diwakili oleh sebuah kopel atau CT baik untuk penampang balok beton prategang maupun untuk beton bertulang. Jadi T itu sebagai titik pusat prategang atau gaya tarik baja. Sedangkan C adalah pusat tekanan atau pusat desakan pada beton. Jadi pendahuluannya, jadi beton prategang untuk menahan lenturan pada bentuk dan prosedur yang sangat sederhana. Adapun rumus atau memperkirakan tinggi balok atau H yang bisa dilihat dari rumus di bawah ini. Jadi adapun H itu dihitung sebagai fungsi panjang beton. Jadi ada H itu 1/14L dikurang 1/12L. Jadi untuk bentang berat jembatan. Dan ada H yang selanjutnya ada rumus 1/30L dikurang 1/20L. Jadi untuk rumus gedung. Selanjutnya ada menghitung luas penampang beton atau AB. Jadi bila MBA itu lebih besar pada 0,25 MT pada beban bekerja, jadi dengan momen untuk gaya-gaya dalam bisa bervariasi dari range 30% sampai 80% dari keseluruhan tinggi penampang atau H. Jadi rata-ratanya sekitar 0,56 H. Jadi gaya prategang itu dapat atau gaya efektif T itu dapat dihitung menggunakan rumus MT yang bisa dilihat pada rumus di bawah ini. Hanya adalah bila MBA itu lebih kecil dari 0,2 MT, jadi rumus T itu bisa digunakan sebagai mencari bila MBA itu dikurang dari 0,25. Jadi setelah luas penampang beton atau AB itu ditentukan, jadi selanjutnya ada bisa untuk menentukan bentuk penampang yang akan digunakan. Jadi ada desain akhir adalah pada bagian ini kita akan mengontrol apakah penampang pendahuluan memenuhi syarat. Jadi perhitungan tersebut meliputi yang pertama adalah bentuk letak tendon, menghitung gaya-gaya pertegangan TA atau T, menghitung kembali luas penampang beton, apakah cocok dengan yang sebelumnya atau pendahulunya. Jadi selanjutnya adalah menghitung luas tendon atau habis itu selanjutnya ada pemeriksaan perampang. Habis itu pada perencanaan akhir atau ada 3 kemungkinan berdasarkan untuk kriteria yang akan digunakan. Itu adalah tidak diizinkan tegangan tarik pada beton baik dalam keadaan awal atau keadaan akhir. Jadi yang kedua adalah diizinkan tegangan tarik pada beton tetapi kekuatannya tidak diperhitungkan. Yang ketiga adalah diizinkan tegangan tarik pada beton dan diperhitungkan kekuatannya. Ya, selanjutnya adalah desain elastis. Tidak diizinkan tegangan tarik pada beton baik dalam kondisi awal maupun kondisi akhir. Yang pertama adalah langkah-langkah desain elastis yang bisa dilihat. Yang pertama adalah menghitung letak kabel yang bisa dilihat rumus di bawah ini. Jadi setelah itu
mendapatkan hasil itu, jadi MBS momen akibat berat sendiri dihitung dari penampang pendahuluan atau penampang sebelumnya. Jadi adalah hasilnya atau delta T itu adalah total presentasi kehilangan perdagangan. Jadi jika kita menggunakan perhitungan sistem post-tensioning itu menggunakan 20%, untuk sistem pre-tensioning itu menggunakan 25%. Baik, selanjutnya desain analisis. Tidak diizinkan pegangan tarik pada beton baik dari kondisi awal maupun dari kondisi akhir. Baik, langkah-langkahnya itu menghitung menghitung TA dan T yang bisa dilihat di rumus bawah ini. Selanjutnya ada menghitung luas penambang beton. Ada dua, yaitu berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi diambil nilai AB yang terbesar dari perhitungan tersebut. Jadi akan dibandingkan dengan perhitungan AB yang sebelumnya atau desain pendahulunya. Jadi bila cocok, jadi oke, perhitungan bisa dilanjutkan. Jika tidak, kembali menghitung penambang beton apakah harus dibesarkan atau dikecilkan. Saya ada penghitung luas tendon atau AA yang bisa dilihat di rumus berikut. Jadi ada dua, jadi sama tadi berdasarkan kondisi awal dan berdasarkan kondisi akhir. Jadi kedua rumus tersebut yang dihitung berdasarkan persamaan yang di atas. Jadi bila dipilih yang terbesar, kemudian ditentukan berapa jumlah tendon yang akan digunakan atau yang diperlukan. Jadi selanjutnya ada pemeriksaan penampang. Pada langkah kelima ini menyangkut dua perhitungan. Yang pertama adalah menghitung total kehilangan pertegangan terjadi. Selanjutnya ada menghitung tegangan yang terjadi pada beton. Sama, jadi perhitungan yang pertama adalah kondisi awal dan perhitungan dalam kondisi akhir. Jadi tegangan terjadi yang dihitung berdasarkan persamaan di atas harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan untuk peraturan yang berlaku. Jadi catatannya adalah tanda negatif itu berarti tekan dan positif diartikan sebagai tarik. Selanjutnya adalah desain analisis dengan mengizinkan tegangan tarik tetapi kekuatan tidak diperhitungkan. Jadi dengan bisa dibilang pengalaman atau pengetahuan yang didapat mengenai perilaku beton prategang, banyak ahli sekarang berpendapat bahwa tegangan tarik pada bata-bata tertentu dapat diizinkan. Jadi ada H1 dan H2 dapat ditulis sebagai berikut. Jadi untuk kondisi akhir bisa dilihat di rumus di bawah ini. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat penampang baik dalam kondisi awal ataupun akhir. Jadi sama, ada mencari untuk dalam kondisi awal dan pada kondisi akhir. Selanjutnya adalah menghitung gaya pertegang T atau T dan TA berdasarkan keadaan akhir, dan adanya menghitung gaya pertegang T dan TA itu pada kondisi awal. Jadi sama, jadi dua, ada awal dan akhir tetap. Jadi berdasarkan luas penampang AB perlu adanya persamaan di atas sehingga dapat dibandingkan dengan luas pada beton yang ada. Jadi desain analisis dengan mengizinkan yang tadi. Selanjutnya menghitung luas tendon. Untuk menghitung luas tendon yang diperlukan dapat digunakan kembali persamaan menghitung luas tendon yang sebelumnya. Jadi berdasarkan kondisi awal dan berdasarkan kondisi akhir juga. Jadi selanjutnya ada pemeriksaan penampang. Pada langkah 5 atau pemeriksaan penampang ini mengizinkan tegangan tarik pada beton, yaitu ada dua perhitungan, dan menghitung total kehilangan pertegang, menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada beton dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Ya, baik, sama seperti tadi. Jadi yang pertama ada perhitungan kondisi awal dan perhitungan kondisi akhir. Jadi cara ini dipergunakan untuk pengertian bahwa tegangan yang diperhitungkan tidak tepat bila tegangan tarik melampaui tegangan letak beton. Jadi kondisi tegangan tarik yang diinginkan
dengan perhitungan tegangan tarik beton. Karena kekuatan tarik beton dibutuhkan, maka penampang harus dihitung sepenuhnya. Jadi awalnya itu menghitung letak tendon atau EA yang bisa dilihat dari rumus di bawah ini. Jadi ada akibat adanya kekuatan tarik dan akibat momen atau MBA. Desain dengan teori elastik atau penampang komposit. Jadi sebuah penampang gabungan yaitu komposit antara beton dan baja. Itu yang pertama adalah penampang prategang dari pracetak atau precast, yaitu yang dibuat di pracetak terlebih dahulu atau dibuat di tempat khusus atau seperti pabrik itu. Jadi yang kedua adalah bagian yang dicor setempat atau cast in place. Jadi beton itu dicor di tempat itu. Jadi pada dasarnya proses ini adalah coba-coba disederhanakan dalam prosedur yang sistematik dan cepat mencapai hasil akhir yang dibantu oleh penggunaan beberapa rumus dan persamaan. Jadi konsep tambahan yang dipergunakan untuk kerja komposit adalah pengurangan momen pada penampang komposit terhadap momen ekuivalen pada penampang komposit terhadap momen ekuivalen pada bagian percetak yang besarnya sesuai dengan perbandingan modulus penampang. Jadi langkah-langkah desain dan persamaan dipergunakan sebagai berikut. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada desain dengan teori relatif penampang komposit. Yang pertama yaitu untuk menghitung letak tendon nilai EA dibagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Untuk bagian precast pada keadaan awal pada akibat adanya kekuatan tarik dapat rumus sebagai E11 dan akibat momen MBA yaitu pada E12. Dan selanjutnya untuk menghitung gaya pertegang T dan TA ditinjau pada keadaan akhir, yaitu tegangan pada serat bawah beton bagian precast yang disebabkan oleh gaya prategang efektif pada serat bawah beton, di mana nilai sigma B sebagai berikut. Dan beban waktu bagian cast in place sedang dicor, berat sendiri bagian precast plus berat sendiri beton muda plus momen yang ditimbulkan sebesar MP, di mana sigma B dihasilkan sebagai berikut. Dan akibat beban hidup MQ pada bagian momen akibat beban hidup ini diterima sebanding dengan modulusnya sebesar sigma 1 dikali MQ, sehingga tegangan pada serat bawah beton menjadi sigma 1 sama dengan delta 1 dikali MQ per AB kali 2 T2. Dan untuk tegangan total pada serat bawah beton precast yaitu sebesar sigma B total sama dengan minus T per AB dalam kurung 1 plus EA per T2 dalam kurung tutup plus MP per AB kali T2 plus alpha 1 dikali MQ per AB kali T2. Sehingga gaya pertegangan yang didapat sama dengan MP kali sigma 1 kali MQ minus sigma B 12 kali AB kali T2 per AB kali T2, dan untuk nilai TA sama dengan T per 1 minus delta T. Dan untuk menghitung luas penampang beton AB yaitu pada kondisi awal dengan rumus sebagai berikut, dan untuk kondisi akhir dengan rumus seperti berikut, dengan nilai sigma 2 sama dengan IB per Y2 per IB per Y2. Untuk menghitung luas penampang beton AB, luas tendon diperlukan dapat digunakan kembali persamaan saat menghitung luas tendon atau nilai AA berdasarkan kondisi awal AA perlu dengan rumus TA per sigma A awal, dan untuk kondisi akhir AA perlu yaitu TA per sigma A akhir. Dan pada pemeriksaan penampang, yaitu yang pertama ada akibat gaya prategang awal TA, sigma B sama dengan TA per AB plus minus TA kali EA kali Y1 per IB, di mana untuk berat sendiri bagian precast atau MBA dapat rumus sebagai berikut. Dan untuk gaya pada tegangan akhir atau T
dengan nilai QB rumus berikut, dan akibat MP didapat sigma B sama dengan plus minus MP dikali I per IB. Dengan catatan tegangan-tegangan yang diperoleh dari A sampai dengan D di atas adalah bekerja pada penempang precast dengan Y1 pada jarak serat beton yang ditinjau ke CGC. Dan untuk nilai akibat beban hidup atau MQ pada penempang gabungan didapat sigma B sama dengan plus minus MQ kali I per IB. Dengan superposisi diagram pada seperti tegangan berikut untuk kondisi awal dan kondisi akhir. Dan selanjutnya yaitu dengan materi geseran blok akhir data tata letak tendon. Di mana desain konvensional untuk retak akibat geseran pada balok beton utama pada badan balok dan batas tegangan mutu sampai nilai yang ditentukan. Bagian pertama dari metode ini yaitu ada perhitungan tegangan tarik utama berdasarkan pendekatan fisik, dan yang kedua ada pembatasan tegangan tarik utama pada nilai tertentu. Di mana keuntungan geser sebenarnya bukanlah akibat dari tegangan geser, tetapi akibat dari tegangan tarik induk yang ditimbulkan oleh tegangan geser, yaitu sebesar Pi. Secara sederhana, terjadi tegangan tarik induk Rho akibat tegangan geser dapat digambarkan sebagai berikut, di mana tegangan tarik induk atau Rho ini dalam lingkaran Mohr secara umum adalah sebagai berikut, di mana menurut mekanika teknik tan 2 theta sama dengan 2 T per AX minus sigma Y. Untuk persamaan ini menghasilkan dua harga theta yang berarti dua tegangan utama. Salah satunya tegangan utama adalah tegangan tarik induk atau Rho. Pada lingkaran Mohr, elemen-elemen balok beton bertulang biasanya elemen diambil pada garis netral, sehingga sigma X sama dengan sigma Y sama dengan 0, di mana besar tegangan geser didapat rumus sebagai berikut. Dan untuk lingkaran Mohr pada elemen balok prategang, di mana sigma Y sama dengan 0 dengan nilai sigma X sebagai berikut, dan nilai tegangan yaitu didapat V kali S per I kali B, di mana diuraikan di atas terlihat bahwa yang pertama pada beton bertulang elemen yang menghasilkan tegangan maks berada pada garis netral, dan di sini tidak ada tegangan normal, maka Rho membuat 45 derajat dengan horizontal. Dan yang kedua ada pada beton prategang di samping tegangan geser juga ada tegangan normal dari akibat biaya pratekan. Dari gambar terlihat E kurang dari 45 derajat dan Rho lebih kecil dibandingkan tegangan geser pada beton bertulang biasanya. Dan yang ketiga terlihat dari gambar lingkaran Mohr bahwa beton pratekan lebih aman daripada beton bertulang. Dan selanjutnya itu metode konvensional untuk menghitung tegangan tarik induk pada penampang beton prategang berdasarkan pada teori elastik dan pada sebuah metode klasik untuk menentukan keadaan tegangan pada sebuah titik seperti dijelaskan pada setiap uraian mekanika bahan. Metode itu dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut, di mana dari geseran eksternal total pada penampang kurangi geseran Vp yang dipikul oleh tendon untuk memperoleh geseran Vc yang dipikul oleh beton. Dengan rumus Vc sama dengan V minus Vp. Dan untuk hitung distribusi Vc, seluruh penampang beton dengan persamaan biasa dapat tegangan sama dengan Vc kali S dikali S per I kali B. Untuk hitung distribusi tegangan serat untuk penampang tersebut akibat momen eksternal M, pihak prategang V, dan ekstensitas EA sebagai berikut. Untuk tegangan tarik induk R yang bersesuaian dengan T dan di atas kemudian diberikan oleh persamaan Rho sebagai berikut.
Apabila tegangan tarik induk lebih besar daripada tegangan tarik beton yang diizinkan, maka diperlukan penulangan geser. Biasanya dipakai tulangan sengkang dari baja lunak. Proses perhitungan sengkang sama seperti pada beton bertulang biasanya, yang dimana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya itu blok akhir, yaitu komponen struktur tegang yang mengelilingi angkur tendon, seringkali disebut blok akhir atau end block. Pada seluruh panjang blok akhir, gaya pertegangan dialihkan dari luas yang kurang lebih terpusat dan didistribusikan melalui seluruh penampang beton. Panjang blok akhir tergantung dari penyebaran kabel di ujung dan sistem penjangkarannya. Namun berdasarkan pengamatan secara teoritis dan eksperimen, bahwa panjang blok akhir ini tidak lebih besar dari tinggi balok dan seringkali lebih kecil. Yang pertama ada bantalan atau birling untuk angkur, di mana desain pengangkuran terdiri dari dua bagian, yaitu menentukan luas dari angkur itu sendiri untuk setiap tendon berbeda, maka kita tidak perlu merancangnya. Kadang-kadang hanya perlu untuk memeriksa luas plat bantalan pada angkur ujung. Sebagaimana ditentukan oleh tegangan izin beton pada daerah plat bantalan tersebut. Untuk menentukan tegangan rata-rata di beton akibat penjangkaran ini dapat dipergunakan bersamaan. Yang pertama ada pada beban peralihan, dapat rumus sigma BP, di mana tidak lebih besar dari sigma pangkat 1B. Dan pada beban yang bekerja, dapat sigma BP tidak lebih besar dari 1,5 sigma 1BI. Kemudian, luas plat bantalan angkur atau nilai AP dapat dihitung dengan rumus AP sama dengan F per AB, di mana harus AP kurang dari atau sama dengan AB. Dan yang kedua adalah tegangan tarik transversal pada blok akhir. Tegangan-tegangan pada blok akhir mempunyai karakter tersendiri, yaitu yang bersifat sangat kompleks, di mana penyederhanaannya sebagai berikut. Ternyata pada blok akhir terjadi momen yang menimbulkan tegangan gaya tarik melintang. Gaya tarik tersebut biasanya berbahaya dan perlu mendapat perhatian khusus, di mana diberikan tulangan. Momen sebesar M harus diimbangi oleh kopel yang terjadi tegak lurus oleh sepanjang gaya T dan D dengan berlanggan kopel sama dengan 2, di mana menurut percobaan Z, sehingga dihasilkan T sama dengan M per Z sama dengan M per 0,2 lambda. Dan kemudian nilai N didapat atau bisa menggunakan sigma P sebagai berikut. Gaya tarik melintang menimbulkan tegangan tarik melintang karena beton lemah terhadap tarik, maka harus diberikan tulangan sebesar A sama dengan T per sigma A. Yang ketiga ada penyebaran dan jalannya tendon atau layout tendon yang dimaksud untuk menentukan daerah aman kabel sepanjang balok sehingga tegangan-tegangan yang terjadi tidak melampaui yang tegangan diizinkan, di mana tanpa diizinkan tegangan tarik pada tengah-tengah bintang dalam keadaan awal batas bawah terletak sejauh A1 dari teras bawah TB, di mana A1 sama dengan M min per TA. Dalam keadaan akhir batas atas terletak sejauh A2 teras atas, di mana A2 sama dengan M min per T. Di ujung bentang M0, pada keadaan awal batas bawah terletak sejauh A1 dari teras bawah, di mana A1 sama dengan M min per TA sama dengan 0. Di mana dalam keadaan akhir terletak sejauh A2 pada batas atas sama dengan M max per T sama dengan 0, di mana bila batas-batas daerah aman di tengah-tengah teras tersebut, tepi dihubungkan, didapat dari keamanan kabel sesuai bidang momen M yang berbentuk parat, di mana dapat dilihat pada diagram di samping letak daerah batas untuk CGA tanpa diizinkan tegangan tarik. Jika diizinkan tegangan tarik, maka penampang dengan mengizinkan terjadinya tegangan tarik lebih kecil daripada tanpa mengizinkan tegangan tarik. Untuk mencapai tegangan tarik yang diizinkan,
di serat atas pada keadaan awal D harus digeser ke bawah sebesar didapat nilai delta 1, sedangkan untuk mencapai tegangan tarik di serat bawah pada keadaan akhir D harus digeser ke atas sebesar delta A2. Karena A1 dan A2 tetap, maka seluruh sistem akan bergerak ke bawah sebesar delta A1 dan ke atas sebesar delta A2, di mana diagram tersebut dapat dilihat untuk daerah batas CGS diizinkan tegangan listrik. Dan selanjutnya itu desain elastis metode beban berimbang atau load balancing method. Di mana konsep gaya berimbang ini adalah yang timbul akibat dari melengkungnya tendon setelah diberi suatu gaya prategang P. Suatu tendon prategang diberi bentuk dan gaya yang sedemikian rupa sehingga sebagian dari beban luar, termasuk beban mati yang telah ditetapkan, dapat diimbangi sepenuhnya. Di mana ditinjau dari suatu tendon parabola sembarang seperti pada gambar. Di samping keseimbangan gaya-gaya pada arah vertikal memberikan nilai P sin theta 1 plus WB delta X sama dengan 0 sangat kecil, maka dihasilkan sin theta 2 sebagai berikut. Sehingga persamaan di atas dapat dituliskan dengan P dalam kurung theta 2 dikurang theta 1 sama dengan WB kali delta X. Apabila kembalikan lengkung diferensiable, maka theta 1 dan theta 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana substitusi diperoleh P D pangkat 2Y per DX pangkat 2 dikurang WB. Jika beban imbang WB sama dengan konstan, maka hasil yang diberikan P kali Y sama dengan minus WB X pangkat 2 per 2 kali C1 plus 2. Dan untuk gaya imbang balok sederhana tendon parabola sebagai contoh untuk balok sederhana, momen pada kedua tumpuan sama dengan 0 dan ekstensitas kabel pada kedua tumpuan sama dengan 0. Maka syarat batasnya menjadi Y sama dengan 0 pada X sama dengan 0, di mana X sama dengan L. Substitusi syarat batas diperoleh sebagai berikut, sehingga dapat ditulis P kali Y sama dengan WB kali X kali dalam kurung L kurang X per 2. Di mana pada tengah-tengah binatang X per 1 per 2 dan Y sama dengan lambda. Diperoleh substitusi P kali lambda sama dengan WB kali L pangkat 2 per 8. Di mana bisa digunakan. Dan selanjutnya ada gaya imbang balok cantilever tendon parabola. Dengan cara yang sama untuk cantilever akan didapat nilai P kali lambda atau WB sama dengan 2P kali lambda per L pangkat 2. Untuk gaya imbang balok sederhana tendon patah, bagaimana mengimbangi suatu beban terpusat dengan cara membengkokkan CGS dengan tajam di bawah beban, yang dengan demikian menemukan komponen yang mengarah ke atas, atau tendon dibengkokkan tajam di tengah-tengah bentang sebesar V sama dengan 2P sin theta dengan diagram beton imbang tendon patah sebagai berikut. Dan selanjutnya itu analisis penopang terlentur. Dengan asumsi dasar yang berlaku dalam analisis struktur benang prategang untuk lentur adalah yang pertama, ada bidang rata akan tetap rata sebelum dan sesudah pembebanan, di mana konservasi bidang rata Navier sehingga deformasi berbanding lurus terhadap garis netralnya. Yang kedua, ada terjadinya lekatan sempurna antara baja dan beton. Yang ketiga, kekuatan tarik beton diabaikan, di mana tegangan beton sebelum retak yang diderita oleh beton akibat gaya pratekan elektrisitas kabel dan gaya berat sendiri serta beban luar dalam kondisi sebelum retak dapat dihitung secara elastis. Sebelum terjadinya retak pada serat keluar beton, tegangan dapat ditulis dengan rumus V sebagai berikut. Untuk momen retak, di mana momen yang terjadi pada serat terluar mempunyai harga yang sama dengan modulus of root
fracture dari beton. Analisis perhitungan momen retak masih berlaku teori elastis. Pada saat serat beton bawah mengalami retak, maka besaran tegangan yang dapat dihitung sebagai berikut dengan nilai rumus VR. Selanjutnya ada momen ultimatir, di mana diperlukan untuk menentukan besarnya momen yang mampu dipikul oleh penampang. Analisis momen ultimate pada balok beton prategang dalam tulisan ini dibatasi pada syarat-syarat berikut. Yang pertama ada diagram tegangan beton diperoleh dari hasil percobaan bahan. Yang kedua ada diagram tegangan baja diperoleh dari hasil percobaan bahan, di mana terdapat keseimbangan gaya-gaya horizontal atau CC sama dengan T, di mana CC sama dengan 0,85 per FC kali A kali B. Untuk nilai A, di mana didapat beta 1 kali C, dan kekuatan nominal menurut peraturan dengan rumus M lambda sebagai berikut. Dan untuk kekuatan ultimate menurut peraturan dengan M lambda sama dengan M lambda per faktor reduksi kekuatan. Dan selanjutnya ada analisis momen kurvatur, di mana diperlukan untuk mendapatkan gambaran sifat lentur dari pada balok selama pembebanan, mulai dari pembebanan pertama sampai pembebanan hancur atau failure. Analisis momen kurvatur berasal dari asumsi dasar tentang sifat bahan dan komponen struktur sebagai berikut. Yang pertama, tendon diletakkan ke beton, di mana perubahan tegangan pada baja dan beton setelah rekatan dianggap sama. Yang kedua, sifat tegangan-tegangan bahan diketahui untuk digunakan dalam analisis. Yang ketiga, regangan diasumsikan terdistribusi secara linear sepanjang tinggi balok. Yang keempat, gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja pada penampang harus dalam keseimbangan, di mana tegangan beton sama dengan FC didapat rumus FC kali dalam kurung buka 2 theta kali X per sigma O minus dalam kurung buka theta X per sigma O pangkat 2, di mana untuk nilai CC didapat sebagai berikut. Dan dengan penyelesaian persamaan ini, resultante gaya tekan untuk penampang persegi panjang adalah dengan rumus berikut. Dan yang kelima, momen batas untuk elemen terlentur tercapai apabila regangan pada beton bertekan mencapai 0,003 mili atau regangan baja tarik mencapai 5%. Yang keenam, ada keharusan yang dianalisis akibat lenturan dan diasumsikan bahwa komponen struktur akan memiliki kekuatan geser yang cukup untuk mencegah kehancuran, di mana dapat dilihat berikut adalah kurva tegangan regangan beton menurut Holmnesten. Baik, di sini akan memasuki pembahasan soal. Di sini kami membuat contoh soal yang pertama, yaitu suatu balok prategang dimensi 250 x 400 mm dengan landasan tendon berbentuk parabola. Sketsa penampang balok di tengah-tengah balok bentangan yang bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama ada data-data modulus identitas beton, yaitu 333 30 MPa, modulus identitas baja itu 200.000 MPa, jumlah tendon 5 buah, diameternya 12,7 mm yang diposisikan di tengah-tengah. Adapun tegangan tarik pada beton akibat gaya prategang itu Fi 1200 Nm pangkat 2, betul regangan elastis 0,00035. Besok adalah koefisien rangka J 1,6, H-nya 400, B-nya 250 dengan jarak tendon 75 mm. Jadi hitunglah kehilangan gaya prategang akibat rengkaan dengan cara regangan rangka batang dan dengan cara koefisien rangka. Baik, masuk penyelesaian.
Penyelesaian yang pertama adalah perhitungan section properti penampang, yaitu luas penampang beton A 250 kali 400 itu 100.000 mm persegi. Untuk momennya Desia I 1/12 kali 250 dikali 400 pangkat 3 dengan hasil 1,33 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Section modulus W sama dengan 1/6 dikali 250 dikali 400 pangkat 2 dengan hasil 6,67 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Hasilnya adalah ekstensi tendon atau E 1/2 kali 400 dikurang 75 sama dengan 125 mm. Ini adalah luas penampang total kabel pertegang atau AP 5 kali 1/4 Pi kali 1200 dengan mendapatkan hasil 633,4 mm pangkat 2. Ini adalah gaya awal pertegang atau P dengan AP kali SI sama dengan 760 Newton. Jadi tegangan beton di tengah-tengah pada bentang balok atau FC dengan rumus P per A ditambah PE per W dengan hasil 21,85 Newton mm pangkat 2. Jadi selanjutnya adalah perhitungan dengan tegangan rengkap batas itu CR yang dimana sama dengan tegangan elastis dikali FC dikali dengan modulus sehingga mendapatkan hasil 152 kali 96 Newton mm persegi. Jadi presentasi kehilangan prategang terhadap tegangan awal tendon atau dengan persen CR dikali FI kali 100%. Jadi mendapatkan persenan 12,75%. Jadi untuk yang tadi dengan cara rangkaan batang dan dengan koefisien batang itu mendapatkan hasil yang pertama ada 21,85 Newton mm persegi dan untuk persentasenya 12,75%. Sekian dari saya. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan contoh soal di mana suatu balok beton prategang dan penuh dan tendon terikat atau bonded dengan ukuran penampang 400 x 800 dengan mutu beton FC 40 MPa dan modulus elastisitas beton 30.000 MPa. Kabel prategang terdiri dari 12 dengan diameter 12,7 mili dengan tegangan meleleh FPY sama dengan 1780 MPa, kuat tarik baja prategang atau FPU sebesar 1910 MPa dan modulus elastisitas baja prategang atau EP dengan nilai 195.000 MPa. Kabel prategang terletak 700 mili dari sisi atas balok prategang, di mana dicari yaitu momen yang dapat dipikul oleh balok. Dapat diketahui nilai sebagai berikut, di mana nilai H sama dengan 800 mili, B sama dengan 400 mili, dan selanjutnya rumus yang dapat dipergunakan adalah FPS sama dengan FPU dikali dalam kurung 1 per gamma P per beta 1 dalam kurung tutup Rho P dikali FPU per FC ditambah D per DP dikali dalam kurung buka omega minus omega aksen dalam kurung tutup. Untuk nilai FC sama dengan 40 MPa, di mana del beta 1 didapat 0,77. Dan untuk luas baja prategang atau nilai APS sama dengan 12 kali 1/4 Pi kali 12,7 pangkat 2 untuk nilai APS sebesar 1520 mm pangkat 2. Yang kedua yaitu mencari rasio baja prategang, di mana
Rho P sama dengan APS per B kali DP didapatkan hasil 0,0054. Dan untuk faktor FPY per FPU sama dengan 1780 per 1910 sama dengan 0,93, di mana nilai tersebut lebih besar kurang dari 0,90, di mana untuk gamma P dapat 0,28. Karena penulangan nafas tegang tidak diperhitungkan, maka omega sama dengan 0 dan juga omega aksen sama dengan 0. Dan untuk tegangan pada balok beton tendon, pada saat penampang mencapai kuat nominalnya, di mana nilai FPS didapat 1713 MPa. Pada nilai TP sama dengan FPS kali APS sama dengan 1731 dikali 1520 sama dengan didapatkan hasil 2.631.120 Newton. Di mana di convert ke kilonewton didapatkan hasil 2.631 kilonewton. Dan selanjutnya yaitu regangan pada baja pertegang atau epsilon P dengan rumus FPU per EP didapat nilai sebesar 0,0089. Untuk mencari nilai C dengan menggunakan rumus C dibagi epsilon U aksen sama dengan dalam kurung buka DP dikurangi C dalam kurung tutup dibagi epsilon P, di mana nilai yang dihasilkan yaitu 2 dikali 2,1 per 0, dikurangi 0,003 C. Untuk nilai C sendiri dicari dengan hasil 2,1 per 0,0089 ditambah 0,003 didapat hasil sebesar 174 mm. Dan nilai A dicari dengan rumus beta 1 dikali C didapat hasil 134 mm. Untuk mencari momen nominal yang dapat dipikul oleh penampang dengan nilai Mn dengan rumus TP dalam kurung buka DP per 1/2 kali A dalam kurung tutup 2631 dikali 700 minus 1/2 dikali 134 didapatkan hasil 1665 kN/meter. Jadi untuk momen maksimum yang dapat dipikul oleh penampang didapat MU sama dengan 0,80 dikali 1665 sama dengan 1332 kN/meter. Sekian pemaparan materi dari kami tutup dengan permohonan Santi. Om Santi 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 Om.